Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang garis dan sudut. Tapi yang pertama kita bahas yang garis dulu ya. Jadi hubungan antar garis. Jadi ini melibatkan dua garis. Yang pertama ada 5 ya hubungan antar garis itu. Yang pertama itu sejajar. Yang kedua berpotongan. Yang ketiga berhimpit. Yang keempat bersilangan dan yang terakhir itu tegak lurus. Nah, kalau di LKS mungkin tulisannya horizontal vertikal ya. Nanti dijelasin juga yang horizontal sama yang vertikal. Oke, yang pertama dulu kita bahas yang sejajar. Jadi, kedua garis sejajar itu jika kedua garis itu terletak pada satu bidang dan kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan jika diperpanjang. Jadi ditarik lagi pakai penggaris panjang gitu, mereka nggak pernah ketemu di satu titik. Miringnya sama, panjangnya nggak selalu sama, tapi miringnya itu sama. Kalau ditarik garis dia nggak pernah berpotongan. Nah kayak gini. Ini yang atas ditarik ke sana, ini juga ditarik ke sana. Tarik ke sana juga nggak akan ketemu mereka. Nah, itu namanya sejajar. Ya, kalau nggak akan ketemu namanya sejajar. Oke, ini juga sama ya kan. Kalau ditarik sejauh apapun nggak akan pernah ketemu. Ya, oke. Kalau di bidang ini, berarti ini kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau misalnya AD, ini berarti sejajarnya sama apa? Sama BC, FG, dan EH. Karena kalau ini ditarik lagi ke sana, ini juga ditarik ke sana, nggak akan ketemu satu titik potongnya. Jadi semuanya bakalan tetap nggak ketemu karena miringnya sama. AB sama DC, EF sama AB juga nggak akan ketemu kalau diperpanjang. Nah, nih, AB sejajar DC ditulis dengan AB garis 2 DC. Jadi, ruas garis AB sejajar DC ya kan? AB sejajar DC. Nah, simbolnya kalau ada keterangan AB terus garis 2 DC gini artinya AB itu sejajar dengan DC. Yang kedua, berpotongan. Kedua garis mempunyai sebuah titik potong, berarti dia berpotongan. Atau titik persekutuan atau titik potong ya. Jadi kalau tadi diperpanjang mereka bakalan ketemu. Itu namanya berpotongan kayak gini. Ya. Nah, ini diperpanjang dia bakalan ketemu. Ketemu di satu titik. Nah, ini namanya titik persekutuan atau titik potong. Titik potong. Titik potong. Oke. AB berpotongan dengan BC, lihat. AB dan BC. Titik persekutuannya atau titik potongnya adalah di B. A ke B, B ke C. Lah ini kan ketemunya di B. Atau kalau kalian misalnya nggak gambar, itu bisa loh dilihat. AB berpotongan dengan BC, terus titik potongnya adalah B. Ini kan AB yang ada B-nya, ini BC ada B-nya. Yang sama B-nya. EH sama EF juga gitu. Berarti perpotongannya di E, karena titiknya yang sama itu E. Coba kita lihat. EH, EF. Nah, ketemunya kan garisnya mereka di E. Itu berpotongan. Yang ketiga, berimpit. Berimpit itu apa? Dempet. Ya, berarti dempet, saking dempetnya, berarti dia tuh sampai kayak numpuk gitu. Kedua garis mempunyai paling sedikit 2 titik potong. Nah, jadi kalau ada garis ini, himpitannya yang mana? Nah, itu. Kelihatan nggak? Kalau ini himpitannya, nah itu. Jadi numpuk dia garisnya. Bersilangan. Kedua garis tidak sejajar dan tidak terletak dalam satu bidang. Tidak, ini harusnya ada 2 ya. Tidak sejajar dan tidak berpotongan. Terus tidak terletak dalam satu bidang. Jadi dia nggak iso berpotongan, tapi dia juga nggak sejajar. Oke, kalau di contohnya ini EF sama BC itu dia namanya bersilangan. Kenapa? EF kan bidangnya di atas ya, BC bidang yang bawah. Mereka nggak satu bidang, ya kan? Terus juga nggak
sejajar. Berarti EF sama BC. Ada lagi nih, AB dengan EG. Nah, AB, EG ke sana ya. Ya, ini kan juga nggak satu bidang. Ini yang bawah, ini yang atas. Jadi, kalau yang bersilangan itu lebih ke 3 dimensi ya. EH dengan BD. Nah, EH ini, BD sana. Atau ada lagi, CD ini, CD sama EH. EH sama CD. Kan nggak dalam satu bidang, juga tidak tidak sejajar. Yang terakhir adalah tegak lurus, kedua garis berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kayak gini. Ini dua garisnya, ini sudutnya di sini 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini yang tadi dimaksudkan garis horizontal dan garis vertikal. Kalau garis horizontal yang tidur, yang garis vertikal yang berdiri. Nah, ini. Oke. Ini juga 90 derajat kan di sini. Oke, kalau di dalam bidang contohnya AB tegak lurus dengan BF. Nah, ini kan AB di sini, BF di sana. Nah, siku-sikunya di sini. Makanya dia ditulis ada simbolnya AB tegak lurus DJ. Tadi yang ada simbolnya dua ya, sejajar dan tegak lurus. FG tegak lurus CG. FG di sini, CG di sini, berarti siku-sikunya di sini. Ini kan gambarnya katanya nggak siku-siku, tapi sebenarnya kalau kamu bikin kubus yang asli atau lihat kardus gitu ya, di kardus itu kelihatan kalau ini sama FG sama CG itu pasti tegak lurus. Oke. Selanjutnya perbandingan ruas garis. Oke. Kalau Bu Putri punya AB, garis AB sama AC, terus tak bagi sama panjang ini. Nah, berarti di sini berlaku sebuah perbandingan. Perbandingannya disesuaikan sama maunya. Ini kan panjangnya sama ya. Anggaplah ini 1, 1, 1, 1. Ya, berarti ini juga 1, 1, 1, 1. Karena dibagi sama panjang. Oke. Berarti AP tadi 1 ya. Dibanding PR 2 ya kan, karena P ke Q 1, Q ke R 1. Sama kayak AT dibanding TV. Nah, di sini. Ya kan? AP banding PR 1 banding 2, AT banding TV juga 1 banding 2, sehingga AP dibanding PR sama dengan AT dibanding TV. Lagi, kalau ini sama ya garisnya ya. Kalau misalnya PR 2 ya, dibanding sama PS-nya 3. Itu sama kayak TV 2 dibanding 3 juga TW. Nah, PR dibanding PS sama dengan TV dibanding TW. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada di LKS ya, latihan di LKS. Tentukan nilai X yang sini kan yang dicari. Nah, garisnya ini tadi kan sejajar. Ini tadi yang di contoh ini kan ini juga sejajar semua kan. PT, QU, RV, SW itu juga sejajar. Nah, berarti intinya segitiganya mek diwalik gitu tuh aja. Nah, berarti cara menentukan X-nya gimana? Ya, disesuaikan kayak tadi. 9 dibanding 3 sama dengan 12 dibanding X. Oke, 9 banding 3 sama dengan 12 banding X. Dikalikan silang, berarti 9 kali X, 9X. 3 kali 12, 36. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 9. 9X dibagi 9 kan X. 36 dibagi 9, 4. Sehingga X-nya ketemu 4 cm. Oke, seperti itu. Untuk tugasnya nanti saya jelaskan di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.